Kalau Anda akan menentukan bersemayam, berarti banyak di situ Allah. Allah kadang duduk-duduk, makin kacau. Kadang rebahan Allah, kadang bertahta, kadang bertelekan, bos ya. Kadang berbaring, kadang terpatri, kadang bertahana, kadang disemayamkan, dijenazahkan. Lah itu makin kacau, ya kan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share, serius tapi santai. Karena Syekh Ahmed Al-Misri sudah memesankan kepada saya, mau dialog sebagaimanapun beliau siap teman-teman. Bahkan mau dialog berbahasa Arab pun monggo, tapi siap-siap malu. Kata saya. Hal ini sebenarnya tidak perlu panjang lebar. Kenapa harus Ustadz Nuruddin? Ya, jadinya kami berasumsi kenapa harus Ustadz Nuruddin yang selalu diserang, bos ya. Padahal banyak santri-santri Aswaja yang menanggapi hal ini dan tidak kalah kualitasnya juga dengan Ustadz Nuruddin. Saya mengira jadinya mungkin karena Ustadz Nuruddin ini berpotensi untuk menjadi besar akunnya, bos ya. Gitu, agar statement-statementnya yang dianggap menyesatkan ini tidak berkembang. Selama ini mana Heri Plus pernah nggak nanggepin channel-channel santri Aswaja, baik dari Mr. Code atau channelnya Ustadz Sani Uye atau channelnya Afandi? Padahal di channel santri-santri Aswaja ini juga sering juga membahas masalah Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Tapi kenapa hanya kepada Ustadz Nuruddin saja? Itu loh, bos ya. Nah, itu bos. Itu kan menimbulkan tanda tanya. Kenapa kalau kepada Ustadz Nuruddin yang lulusan Mesir, Heri Plus ini bersemangat sekali, terus-terusan melontarkan hujatannya, tetapi kepada akun-akun santri-santri Aswaja malah diem, ya kan? Pura-pura tuli, bahkan dia sudah berstatement tidak akan menonton pun walaupun 1 detik. Nah, dari Bajir Wahabi itu Heri Plus nantangin, nggak usah kalian nyuruh gitu, tiap video kami itu kami tag Heri Plus itu. Itu loh, ya kan? Timnya yang mengelola akun otomatis ngelihat tekan kami. Pasti, bos. Ya, bos ya. Karena tiap hari kan gitu, bos ya. Tiap hari kan banyak notifikasinya pasti muncul terus itu kan, bos. Juga tag kok. Kami juga tag Syekh Ahmed Al-Misri. Barangkali beliau mau menanggapi secara video, silahkan monggo, bos ya. Nggak perlu berdebat juga, bos ya. Ya, kita kan sudah gitu. Karena eranya digital. karena waktunya kita nggak sama, bos. Waktu orang-orang terbatas, bos ya. Sedangkan kita harus menyampaikan apa yang harus kita sampaikan setiap hari. Ya sudah dengan video itu. Gitu, bos ya. Kecuali waktunya memang kosong. Nggak apa-apa debat live, nggak masalah, bos ya. Mau dialog sebagaimanapun beliau siap teman-teman. Bahkan mau dialog berbahasa Arab pun monggo, tapi siap-siap malu. Kata saya. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari 4 bagian ini, dan pertanyaan-pertanyaan saya pastikan 100% akan membuat Mas Udin malu dan akan membuat dia seperti menghadapi buah si malakama. Gufran. Ya sudah, sampaikan saja pertanyaan yang mana. Pertanyaan Anda yang sudah itu sudah kami jawab semua. Mau 4 pertanyaan, mau 100 pertanyaan, cuma jawab saja kan. Anda mau berdasar dalil, logika, jawab logika, kami balas logika, bos ya. Dalil jika tidak sesuai ya kami bantah ya, ketidaksesuaiannya, bos ya. Kemudian penafsiran, penawilan yang menyimpang juga kami bantah, kan begitu, bos ya. Jika tidak sesuai dengan sifat kesucian Allah itu sendiri, kan begitu, bos ya. Betul. Sampaikan saja pertanyaan apa gitu loh. Iya. Kayaknya pertanyaannya sudah kok itu, bos, di video itu, bos. Sudah bisa kami tebak pertanyaan-pertanyaannya itu. Ya nggak jauh-jauh dari itu. Makanya masalah akidah ini gampang saja, teman-teman, untuk mematahkan akidah-akidah para mujasimah ini. Mujasimah tapi mengaku mensucikan Allah, padahal mereka menjisimkan Allah. Itu saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah punya. Mereka malah menuduh balik kita yang mujasimah. Aneh kan mereka itu ya, teman-teman. Oke. Jangan takut. Jangan takut, Mas Udin. Jangan takut. Kita mencari kebenaran kok. Kita akan taslim. Saya siap taslim kepada Mas Udin apabila bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Masa seorang yang sudah S1, S2, gelarnya sudah banyak, tulisannya banyak, gak mampu menjawab pertanyaan Heri Plus? Topaki jiwa raga. Berani, yuk, bisa yuk. Saya tunggu ya, kabarnya kapan, tentukan jadwal, tanggal. Kalau kepada guru gembul kan cepet tuh, set, langsung dialoginya. Kenapa kepada saya bikin alibi-alibi sentolo yuk? Oke,
Jangan takut, Pras. Jangan takut, Pras, untuk melihat video kami. Jangan 1 detik, 1 menit, 2 menit. Jangan takut, Pras. Ngapain takut, Bos ya? Masa takut kepada kami, santri-santri desa, Bos ya? Anda kan gurunya Mesir, Syekh Amit Al-Misri, Bos ya? Ya udah, itu yang diandalkan, Bos. Iya, gampang untuk mengalahkan kami, ya kan? Untuk membantah video kami gampang, untuk membantah video-video santri-santri Aswaja, Ustaz Jani Uye, Ustaz Al-Fadib, Ya, gampang, Bos. Anda kan gurunya Mesir, masa takut, Bos ya? Lawang kepada lulusan Mesir aja Anda bersemangat sekali untuk menanggapi Ustaz Nuruddin, masa kepada kami Yang santri-santri kampung. kampungan receh kita mah, Bos ya? Iya. Gak ada apa-apanya, gampang, paling 2 pertanyaan kami sudah keok. Iya. Apa, Bos ya? Ya, yuk sudah direaksi sudah. Yuk, bisa yuk. Gitu saja, Bos ya. Masa nggak berani? Nggak usah tentukan jadwal, nggak usah tentukan tanggal. Tinggal tanggapi video kami. Ayo, Video Ustaz Jani Uye, video Afandi. Nggak ada. Bahkan ustaz-ustaz mereka yang dari Saudi pun Ustaz Afandi sering sekali menyampaikan menyampaikan tantangan terbuka untuk berdiskusi secara live ya. Kalau beliau bisa, Bos, live, Bos. Mungkin waktunya banyak beliau, Bos ya. Karena beliau kan punya santri juga kan gitu. Itu nggak pernah ditanggapi sama sekali. Tak pernah sama Nggak sekali. pernah. Ngapain takut sih sama santri desa, Bos ya? Santri kampung, santri lokal. Ecek-ecek, Bukan Bos. luar negeri lulusannya, Bos ya. Kerucu, enteng, pasti kalah kok. Ngapain takut? Nggak usah takut. Nggak usah jadwal-jadwalan, sudah langsung tanggapi videonya gitu, Bos ya. Iya, betul, Rangkum. Terserah Anda mau milih siapa, milih video kami, milih videonya Ustaz Jani Uye, milih videonya Ustaz Afandi. Terserah, bebas-bebas saja ya kan. Sudah. Terbuka, Bos ya. Tanggapi aja, ditanggapi. Saya Amit Al-Misri juga gitu. Silakan tanggapi. Kami tag kok, ya kan? Kami tag. Timnya kalau ngelihat ya silakan laporkan. Tag, tanggapi dengan video. Ya, kami di sini mencari kebenaran kok, Bos ya. Kan gitu, Bos ya. Kalau jika benar kami akan taslim, Bos ya. Betul, Kayak gitu. Ayatnya yang menyatakan Allah bersemayam atau berada di atas arsy. Dan perhatikan kembali, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa, tidak sama, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Dan ayat itu, teman-teman, jangan dipenggal. Karena kalau dipenggal itu memutuskan maknanya. Karena di ayat yang sama Allah memberikan penekanan bahwa dirinya punya sifat seperti manusia. Apa itu? Yaitu mendengar dan melihat. Wahwa sami'ul basir. Allah mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat ini dimiliki manusia. Mungkin mengatakan kata kerja, Allah mendengar, Allah melihat kata kerja. Kata Katanya kerja sekarang itu, Bos. sudah berubah lagi sifat katanya. Kata Bos. sifat sekarang. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Kita beriman kepada ini semua, kita tidak boleh membayangkan atau menyamakan sifat Allah itu dengan makhluk. Dapat Wahabi yang laisa kamitslihi syai'un, Bos ya. Tidak ada yang bisa menyamai dengan Allah. Tapi Wahabi Indo ini mengartikan istawa dengan bersemayam. Itu sudah menyamakan. Jangan samakan bersemayamnya Allah dengan bersemayam makhluk. Loh, kata-kata bersemayam itu sudah menyamakan, Pak. Itu kalau ulama-ulama Saudi nggak ada kata bersemayam, mereka hanya istawa itu saja, Bos ya. Istawa, walaupun mereka juga salah juga. Soalnya apa? Mengganti istawa Allah dengan istawa fauqa. Nah, itu mereka juga salah juga, mentakwil juga. Allah kok diartikan fauqa. Itu mentakwil bin Bas itu. Ketika Anda menyampaikan bersemayam, Anda berarti Anda mengatakan istawa ini dengan banyak takwilan yang terkandung dalam lafaz bersemayam itu. Kan begitu. Dia kan nggak menentukan bersemayam yang mana yang dipakai di kelas ini. Ayo, apa duduk? Apa berbaring? Apa rebahan? Apa bertelekan? Apa bertahta? Apa bertahana? Lah. Apa disemayamkan? Lah, itu. Apa yang terpatri? Yang mana? Anda di sini melakukan syubhat di sini. Bersemayam. Loh, syubhat itu. Subhat apa? Nah, mentakwil. Ya mentakwil. Ya, mentakwil. Apa ya? Secara makna bahasa Arab kan tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Istawa Allah sudah jelas, Nah, Bos ya. iya sudah jelas. Mungkin tidak membuka kamus Mungkin kami menuruti Anda tidak mentakwil. Makanya kami mengartikan istawa Allah, artinya istaulah dan malaka, menguasai dan merajai. Kamu ya, gitu. Tidak mentakwil, sudah sesuai dengan keinginan Anda. Loh, kami bantah dengan akidah Anda sendiri. Itu blunder sudah, buah si malakama. Sedangkan baik dari ulama Wahabi, ulama manapun meyakini Allah tidak bertempat, tidak terbatas ruang dan waktu. Itu saja sudah. Ini semuanya kaidah ini sudah seluruh dunia, ulama mau Wahabi, mau Ahlussunnah, mau apapun sudah meyakini itu bahwasanya Allah
la yuhitu bil makan wa la yahudu bizaman. Itu sudah, Bos. Tidak terikat oleh tempat dan waktu. Tidak terhubung dengan itu. Nama juga Ustadz Salafi, Ustadz Wahabi Indo yang melarang mengartikan istawa dengan bersemayam. Jadi ketika disebut Allah beristiwa di atas arsy sudah jelas. Apa istiwa dalam bahasa? Jelas ya? Karena itu saya katakan terjemahannya itu dikatakan beristiwa, jangan diterjemahkan bersemayam. Bersemayam itu dalam bahasa Indonesia itu raja duduk di atas kursi kan, bersemayam namanya. Karena itu tidak boleh dikatakan bersemayam di atas arsy. Ini penerjemahan yang keliru. Terjemahannya itu dikatakan beristiwa, jangan diterjemahkan bersemayam. Berarti beliau lebih ngerti. Istawa saja, kan gitu. Nggak usah bersemayam. Ini yang bikin kacau, kan begitu. Kelompok Anda juga, tanyakan juga kepada Ustadz Al-Misri ya. Istawa ini pakai arti yang mana? Sebab banyak gitu loh. Jika Anda nggak mengartikan istawa ini yang mana, jangan salahkan orang lain mengartikan duduk gitu. Sebab Anda tidak menentukan bersemayam ini dengan arti yang mana ya. Apakah duduk, apakah terpatri, baringan, rebahan, terpatri, bertahta, bertahana, yang mana gitu. Tentukan. Kalau Anda nggak menentukan bersemayam, berarti banyak di situ Allah. Allah kadang duduk-duduk, makin kacau. Kadang rebahan Allah, kadang bertahta, kadang bertelekan, Bos ya. Kadang berbaring, kadang terpatri, kadang bertahana, kadang disemayamkan, dijenazahkan. Lah itu makin kacau, Nah, ya kan? Dari istawanya saja di makna bersemayam itu kan sudah kacau. Sudah kacau. Padahal katanya Bang Heri Pras itu tidak boleh mentakwil ya, harus seperti itu ya, seperti lafaz seperti itu istawa ala sudah, nggak usah dimaknakan. Nah, seperti itu seharusnya kan begitu. Iya. Ngapain kok harus diartikan bersemayam ya, ini yang kesalahan fatalnya di situ. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bijak lagi dalam bersikap. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.